Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Maulana dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Arthur, SPD MPD. Untuk tugas kali ini, saya akan mempresentasikan media yang cocok terhadap model pembelajaran yang ada pada tugas sebelumnya. Nah, sebelum itu, media pembelajaran itu apa sih sebenarnya? Nah, media pembelajaran merupakan salah satu metode atau alat yang digunakan dalam kegiatan proses belajar dan mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola belajar dan juga dapat mendukung keberhasilan dalam proses belajar mengajar agar menjadi lebih efektif. Karena pada tugas sebelumnya saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, jadi media pembelajaran yang cocok menurut saya adalah PowerPoint. Nah, ini merupakan contoh dari PowerPoint yang akan digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Nah, untuk judulnya saya mengambil dari kompetensi dasar yang ada pada tugas saya sebelumnya, yaitu klasifikasi jalan. Nah, ada juga pengertian jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas jalan. Nah, ada juga sejarah jalan. Pada awalnya jalan sudah ada sejak manusia memerlukan suatu area untuk berjalan. Terlebih lagi setelah munculnya kendaraan beroda seperti kereta yang ditarik oleh kuda. Tidak ada penjelasan detail terkait peradaban mana yang lebih dahulu membuat jalan, tetapi hampir semua peradaban tidak terlepas dari keberadaan suatu jalan. Namun pada salah satu sumber mengatakan jalan muncul pada tahun 3000 sebelum Masehi. Dan jalan tersebut masih berupa suatu jalan setapak. Letaknya diduga di antara pegunungan Kaukasus dan Teluk Persia. Ada juga macam-macam jalan. Pengelompokan jalan dibagi sesuai dengan peruntukannya, seperti jalan khusus dan jalan umum. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Pengelompokan jalan menurut sistem. Yang pertama ada sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan adalah sistem jaringan yang disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan atau seperti dalam kawasan perkotaan dan perdesaan. Yang kedua ada sistem jaringan jalan primer. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat nasional. Yang ketiga ini ada sistem jaringan jalan sekunder. Adalah sistem jaringan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat. Lalu ada jalan umum menurut fungsi. Nah, jalan umum menurut fungsi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada jalan kolektor. Nah, jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang. Nah, yang kedua ini ada jalan arteri. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh. Nah, lalu yang ketiga ini ada jalan lokal. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat. Nah, yang terakhir ada jalan lingkungan. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat. Nah, ini ada jalan umum menurut status. Jalan umum menurut status itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada jalan nasional. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi. Lalu yang kedua ada jalan provinsi. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota. Lalu yang ketiga itu ada jalan kota. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan
antar pusat pelayanan dalam kota. Lalu yang keempat itu ada jalan kabupaten. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan. Nah, yang terakhir ini ada jalan desa. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Nah, ini yang paling terakhir yaitu jalan umum menurut kelas. Menurut kelasnya, jalan itu dibagi menjadi 3 kelas. Nah, yang pertama ini jalan umum menurut kelas ini kelas 1. Kelas jalan ini mencakup jalan utama dan dimaksudkan untuk dapat melayani lalu lintas cepat dan berat. Dalam komposisi lalu lintasnya, tak terdapat kendaraan lambat dan kendaraan tak bermotor. Lalu yang kedua ini ada jalan kelas 2. Kelas jalan ini mencakup semua jalan-jalan sekunder. Dalam komposisi lalu lintasnya, terdapat lalu lintas lambat. Kelas jalan ini selanjutnya berdasarkan komposisi dan sifat lalu lintasnya dibagi dalam 3 kelas, yaitu 2A, 2B, dan 2C. Nah, jalan umum menurut kelas yang 2A. Nah, 2A ini adalah jalan-jalan raya sekunder 2 jalur atau lebih dengan konstruksi permukaan jalan dari jenis aspal beton atau hot mix dengan komposisi lalu lintasnya tanpa kendaraan yang tak bermotor. Lalu kelas 2B adalah jalan raya sekunder 2 jalur dengan konstruksi permukaan jalan dari penetrasi berganda dengan komposisi tanpa kendaraan yang tak bermotor. Lalu ada kelas 2C, adalah jalan-jalan raya sekunder 2 jalur dengan konstruksi permukaan jalan dari jenis penetrasi tunggal di mana komposisi lalu lintasnya terdapat kendaraan lambat dari kendaraan tak bermotor. Nah, lalu ini ada yang terakhir, ini ada kelas 3. Kelas jalan ini mencakup semua jalan-jalan penghubung dan merupakan konstruksi jalan berjalur tunggal atau 2. Konstruksi permukaan jalan yang paling tinggi adalah peleburan dengan aspal. Nah, jadi menurut saya PowerPoint yang baru saja saya bacakan merupakan media yang cocok dengan model pembelajaran yang ada pada tugas saya sebelumnya, yaitu model pembelajaran Discovery Learning. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.